Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yang keempat. Perkara-perkara yang ditemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keempat adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang menunggangi buruknya. Ketika itu nampaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tercium bau yang sangat harum sekali. Yuau, nyocali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rupanya kuburan. Ada kuburan dan awal bu, lain kuburan awal situ ada dan awal baunya. Kuburan itu secara umum menakutkan. Tapi aneh yang ini kuburan berbau harum. Awal baunya sana nanti kali bau itu. Lalu bertanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, perumpamaan apa wahai Jibril? Mahaga apa ini wahai Jibril? Lalu aku kata malaikat Jibril, ini adalah makam Masyitoh. Makam siapa? Masyitoh. Siapa Masyitoh? Masyitoh adalah tukang sisir rambut anaknya Fir'aun. Apapun namanya yang Masyitoh, atau itu panggilan, karena Masyitoh itu artinya kan tukang sisir. Walau misal. Tapi sejarah menunjukkan yang kita tahu, makam yang berbau harum itu adalah makam Masyitoh, tukang sisir rambut anaknya Fir'aun. Suatu ketika Masyitoh sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Putri Fir'aun disisir rambutnya di Masyitoh. Lalu tanya tu sikit tadi. Ketika sikit tanya tu, apa kata Masyitoh? Bismillah, dengan nama Allah celakalah Fir'aun. Tak kajilah anaknya tadi. Kata anak Fir'aun tadi, wahai Masyitoh, apakah engkau mempunyai Tuhan selain ayahku? Jawaban Masyitoh, lain. Aku mempunyai Tuhan selain ayahmu. Lalu aku kata anak Fir'aun tadi, kalau memang demikian wahai Masyitoh, bolehkah ini aku kabarkan kepada ayahku? Jawaban Masyitoh, boleh, silakan. Lalu kita kabarlah ke ayahnya dan putrinya tadi. Malah Fir'aun mendengar berita itu. Dikumpulkanlah Masyitoh dan keluarganya, nutanya dari Fir'aun. Wahai Masyitoh, apakah benar engkau mempunyai Tuhan selain aku? Jawaban Masyitoh, iya. Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan aku dan juga menciptakan kamu. Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan dia dan juga menciptakan engkau wahai Fir'aun. Apa jawaban daripada Fir'aun? Bagi dia, sembah dia, jadikan dia sebagai Tuhan bagi. Jawaban Masyitoh tidak. Masyitoh akan berbalik karena Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Fir'aun, ancam dari Fir'aun alaihissalam, dari Fir'aun, kalau memang engkau tidak mau berbalik, nyumput pertama. Nyumput dari Fir'aun, dan akhir
engkau kebebasan, diagi harta, diagi kemewahan segala macam, asalkan engkau mahu untuk kembali menyembah aku, kata Fir'aun. Kalau ibu ini ya tawarkan binti yang banyak, harta dan banyak, lain aku tak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nyagi binti soto ini kami, nyagi binti soto ni tidak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh zakat. Lain aku ni, lain sabar tu, lain dah hijau atau jadi binti soto. Kata ulama aku banyak ni. Tapi bagi masyarakat, tidak. Sekali Allah Tuhannya tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tu apa yang terjadi? Diambillah wali gada. Didiam di sininya dan yang lain air di sininya, kemudian menyalakan api. Sekarang tandanya. Wahai masyarakat, kata Firaun, kalau engkau tidak mau menyembah aku, maka aku akan membunuh kalian satu persatu. Namun masyarakat tetap tidak mau. Masyarakat tetap menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tetap berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Lalu apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Dia bunuhlah satu persatu. Satu persatu dan sekaligus. Satu persatu, seorang-seorang dulu. Letaan masih tolong. Tetapi sebelum itu, sebelum membunuh Masyito dan keluarganya, Masyito punya permintaan kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, kalau memang engkau ingin membunuhku, maka aku punya satu permintaan. Tolong makamkan aku bersama dengan keluargaku dalam satu makam nantinya. Oh, itu boleh, kata Fir'aun. Itu tak payah, Cilubang selesai semua. Kalau tidak itu payah dengan ini, Cilubang selesai semua. Lalu pertama laki daripada Masyito yang dilemparkan ke dalam minyak angin tadi, minyak pada menggelagak di dalam kuali, dilantiungkan itu ke dalam kuali dalam toko menedo. Lain pernah mengoyang lagu itu, lain pernah tahu tadi itu goyang. Siapa yang pernah tahu gitu, pelatihan mengkalan yang itu citu puluh yang kurang digoyang di mangkalaga. Apa tu masih tu menangi lakinya, kurang dan tersayang lakinya, ayah daripada anak-anaknya dilempar ke dalam kuali berisi minyak kuali gadang. Mangkalaga akhirnya mati. Lalu apa kata Firaun? Wahai Masyito, apa kau masih tak ngaku menyembah aku? Kata Firaun, tidak, Tuhanku adalah Allah. Kata Masyito, Tuhanku adalah Allah. Lalu dilempar puluh anak dan kalian gadang. Masyito punya 2 anak, dalam riwayat lain 3 orang anak. Nah, anak yang paling gadang dilempar, tetap selalu itu menggelagak dalam kuali, mati dalam kuali gadang. Lalu dilempar anak dan paling kete, isinan ibu Masyito. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa anak Masyito masih dalam keadaan menyusu, kira-kira berumur 6 atau 7 bulan. Dah ibu anak kete bau dalam keadaan menyusu, lalu mencari, lalu merasakan indahnya dunia. Tak punya dosa apa-apa. Ini dibunuh ada pulang. Di sini pas akan diancam oleh Firaun, di sini dia mana? Ibu ada di situ anak kete bau
depannya itu mati satu ekor. Lalu Allah berikanlah penambahan kekuatan iman kepada Masito. Apa yang terjadi? Anak kita dan kaum anak atau 7 bulan tadi tiba-tiba bisa mengecek. Ada nak kita kepada ngecek si kobo lari, tapi kita akan mati, gigi lu tunggu ada yang ngecek lah. Anak kita mengecek. Apa kata anak kita tadi? Dan 2 bulan atau 7 bulan tadi? Wahai ibu, jangan takut, jangan gentar. Engkau berada di pihak yang benar. Wahai ibu, jangan takut, jangan gentar. Engkau berada di pihak yang benar. Kata anak tadi. Ayo, pertama buatlah Imam Masito panggil di depan anak tadi. Masito hanya menangis biasa. Karena Masito tahu dia dan keluarganya akan dikumpulkan Allah di dalam surga. Lalu terakhir dibunuhlah Masito. Lalu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, ketika itu diperlihatkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang Allah berikan kepada Masito. Ukuran Masito berbau harum. Orang yang berkorban demi agama Allah, orang yang berjuang mati-matian mempertahankan agamanya, mempertahankan agama dan keimanannya walaupun nyawa tantangannya, tidak lari daripada itu, maka tetaplah Allah memberikan keharuman kepadanya. Harum di dunia dan harum di surga. Harum di dunianya bila karena namanya senantiasa disambut di bulan. Terkenal Masito. Walaupun nama aslinya orang tak tahu, tapi asal disambut Masito, tahu lagi itu untuk sisir rambut anaknya Fir'aun. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik balasan adalah balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walau betapa berharga pun balasan yang ada di dunia itu, tetap balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang abadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi